Bayangkan, seorang ibu miliarder yang kaya raya, demi memastikan calon menantu perempuannya tulus, rela menyamar jadi pembersih rumah. Tanpa sepengetahuan putranya, sang ibu menguji gadis itu dengan berbagai cara. Apakah si gadis hanya berpura-pura baik demi harta, atau justru ketulusannya membuat sang ibu mertua terharu? Inilah kisah mengharukan. Ibu mertua miliarder menyamar jadi pembersih. Senja turun di langit Jakarta, lampu-lampu gedung mulai menyala, menandakan malam akan segera tiba. Di lantai 30 sebuah penthouse mewah, Ratna Mijaya duduk termenung di kursi goyang antik. Wanita berusia 55 tahun itu masih terlihat anggun dengan rambut yang ditata rapi dan pakaian elegan. Di hadapannya berdiri Arga Wijaya, anak tunggalnya. Lelaki tampan berusia 32 tahun, dikenal sebagai miliarder muda yang memimpin salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia. Meski sukses dan karismatik, hanya pada ibunya lah Arga mau bersikap lembut. "Ibu," ujar Arga sambil menuang teh. "Aku ingin mengenalkan seseorang. Namanya Naila." Ratna mengangkat alisnya. "Seorang gadis?" "Iya, aku serius dengannya, Bu." Hati Ratna mendadak bergetar. Ia tahu cepat atau lambat anaknya akan jatuh cinta. Namun saat nama Naila disebut, ia langsung gelisah. Dia siapa, Arga? Dari keluarga mana? Anak pengusaha? Atau kenalan dari luar negeri? Arga tersenyum kecil. Dia gadis sederhana, tinggal bersama ibunya di rumah kontrakan. Bukan dari kalangan kaya. Wajah Ratna seketika berubah. Ia menatap anaknya dengan sorot tajam. "Kau anak miliarder, Arga. Bagaimana kalau dia hanya mendekatimu karena harta?" Arga menghela napas. "Bu, Naila bukan seperti itu. Aku mengenalnya di sebuah acara amal. Dia membantu mengurus anak-anak jalanan tanpa pamrih. Sejak saat itu, aku yakin hatinya tulus." Ratna menggenggam cangkir menahan gejolak di dadanya. Ia tidak ingin putranya disakiti atau dimanfaatkan. Sebagai seorang ibu yang membesarkan Arga seorang diri setelah suaminya meninggal, Ratna terlalu berhati-hati soal siapa akan menjadi pendamping hidup anaknya. Malam itu, ketika Arga sudah masuk kamar, Ratna menatap pantulan dirinya di jendela kaca. Ia berbisik lirih. "Kalau memang dia tulus, aku harus melihatnya sendiri. Aku tidak akan membiarkan anakku salah memilih." Dan dari situlah rencana penyamaran itu lahir. Beberapa hari kemudian, Arga mengundang Naila ke villa pribadinya di Puncak untuk makan malam bersama. Namun tanpa sepengetahuan anaknya, Ratna sudah menyiapkan sesuatu. Ia meminta bantuan seorang sahabat lamanya, seorang penata rias untuk mengubah penampilannya. Rambutnya dicat sebagian agar terlihat beruban, kulitnya diberi make up agar tampak lebih tua dan kusam. Pakaiannya pun diganti dengan seragam sederhana. Kaos lusuh, celana longgar, dan sandal jepit. "Kalau tidak tahu, orang pasti mengira Anda benar-benar pembantu, Bu Ratna," komentar sahabatnya sambil terkekeh. Ratna menatap cermin, senyumnya tipis. "Bagus, itulah yang kuinginkan." Ketika malam tiba, Naila datang ke villa dengan hati berdebar. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, wajahnya dihiasi senyum malu-malu. Arga menyambut hangat, namun Ratna sudah menunggu di balik bayangan. Dengan nama samaran, Bu Rini, Ratna memperkenalkan diri sebagai pekerja pembersih di villa tersebut. Naila menuduh hormat, bahkan menyapanya dengan ramah. "Selamat malam, Bu. Wah, pasti capek ya kerja seharian. Kalau perlu bantuan bilang saja ya." "Wah," ucap Naila sambil tersenyum. Ratna hanya mengangguk, pura-pura kikuk. Dalam hatinya, ia mulai menilai, apakah senyumnya tulus atau hanya topeng. Keesokan harinya, Ratna memutuskan menguji Naila dengan cara sederhana. Ia sengaja menjatuhkan ember penuh air di ruang tamu, membuat lantai basah dan licin. Naila, yang baru datang, terkejut melihat itu. Alih-alih menggerutu atau menghindar, ia justru segera berjongkok membantu mengelap air. "Ibu, hati-hati ya. Kalau licin, bisa jatuh nanti."
kata Naila sambil tersenyum lembut. Ratna berpura-pura terharu, tapi hatinya benar-benar mulai goyah. Tidak banyak gadis yang mau menyentuh air kotor seperti itu, apalagi di hadapan calon mertuanya yang miliarder. Namun Ratna belum puas. Ia ingin melihat bagaimana Naila bersikap ketika keadaan benar-benar sulit. Beberapa hari kemudian, Ratna sengaja berpura-pura kesakitan di bagian pinggang saat sedang membawa keranjang cucian. Dengan wajah meringis, ia menjatuhkan keranjang itu ke lantai. Naila yang sedang berbicara dengan Arga segera menghentikan obrolannya. Tanpa pikir panjang, ia berlari mendekat, mengangkat keranjang, lalu membantu Ratna duduk. "Ibu, jangan dipaksa. Duduk saja dulu, biar saya yang angkat cucian ini," ucapnya. Ratna menggeleng pelan, tetap berusaha memerankan sosok pembersih renta. "Tidak apa-apa, Neng. Saya terbiasa begini." Namun Naila bersikeras. Ia bahkan membuatkan segelas air hangat untuk Ratna. "Kalau ibu sakit, siapa yang mau jaga ibu nanti?" katanya lembut. Ratna menunduk. Air matanya hampir pecah. Tetapi ia masih menahan diri. Suatu sore, Arga hampir saja melihat ibunya tanpa penyamaran. Ratna yang saat itu baru selesai melepas wig, buru-buru menutupinya dengan kerudung. Naila yang tidak sengaja lewat memperhatikan dengan bingung. "Ibu, wajahmu mirip sekali dengan foto yang ada di ruang kerja Arga," ucap Naila dengan nada ragu. Ratna terdiam, keringat dingin membasahi pelipisnya. Namun ia mencoba mengelak. "Mana mungkin, Neng. Saya hanya orang biasa." Tapi tatapan Naila tetap penuh tanda tanya. Hari itu, Ratna memutuskan tidak bisa terus berpura-pura. Hatinya sudah dipenuhi rasa bersalah. Maka, ketika Naila datang sendirian ke villa, Ratna memanggilnya ke ruang tamu. "Naila, ada sesuatu yang harus ibu katakan." Naila menatap heran. Ratna perlahan melepas wig dan make up yang menempel di wajahnya. Perlahan, sosok anggun Ratna Wijaya kembali terlihat. Naila terbelalak, tangannya menutup mulut. "Ibu, jadi selama ini..." Ratna mengangguk. "Iya nak, aku adalah Ibu Arga. Aku menyamar sebagai pembersih karena aku ingin mengenalmu tanpa status. Aku ingin tahu, apakah kau benar-benar mencintai anakku atau hanya tergiur hartanya?" Air mata Naila jatuh. Ia menunduk, gemetar. "Bu, saya memang hanya gadis sederhana. Saya tidak punya harta, bahkan sering merasa tidak pantas berdampingan dengan Arga. Tapi cinta saya tulus. Saya hanya ingin menemani dia, bukan hartanya." Ratna terdiam. Kata-kata Naila menghantam hatinya. Ia tahu gadis itu tidak berbohong. Tulus terpancar dari setiap ucapannya. Akhirnya, Ratna meraih tangan Naila, menggenggam erat. "Maafkan ibu nak, kau telah melalui ujian yang mungkin tidak harusnya kau alami. Tapi sekarang, aku percaya, kau memang tulus." Beberapa minggu kemudian, acara lamaran resmi diadakan. Di depan keluarga besar dan tamu undangan, Ratna sendiri yang berbicara. "Inilah menantu yang aku banggakan, bukan karena dia kaya atau berasal dari keluarga besar, tapi karena hatinya tulus mencintai anakku." Arga menatap ibunya, bingung sekaligus terharu. Namun ketika mendengar penjelasan ibunya, ia hanya bisa tersenyum lega. Naila pun dipeluk Ratna dengan kasih sayang yang tulus. Sejak hari itu, hubungan mereka bukan lagi mertua dan menantu, melainkan seperti ibu dan anak kandung. Kisah ini berakhir bahagia, tapi jejaknya dalam hati Ratna tak pernah hilang. Ia belajar bahwa kadang cinta sejati hanya bisa terlihat ketika kita menanggalkan semua topeng duniawi. Dan Naila, gadis sederhana yang awalnya diragukan, akhirnya membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal status.